1, 2, 3, 3, 2, 1, close the door. Balik lagi bersama kita di podcast Bahas Sejarah. Bersama saya Faza, saya Lorenzia, saya Ashifa. Saya Rafael. Saya Andrew. Oke, hari ini kita bakal bahas apa nih? Jadi hari ini kita akan membahas tentang perpecahan Yugoslavia. Aku tahu. Jadi perpecahan Yugoslavia itu ya, awal mulanya mereka itu satu negara nih. Terus ada 6 negara bagian. Ada Slovenia, Kroasia, Herzegovina, Makedonia, Montenegro, sama Serbia yang terdiri dari 2 provinsi otonom. Ada Kosovo sama Vojvodina. Banyak juga ya? Ya, benar banget. Dan pembagian wilayahnya itu didasari sama persamaan agama, suku, sama sejarah masing-masing mereka. Dan mereka tuh kalau nggak salah ya, pengetahuan aku, ada pemimpin namanya Josip Broz Tito. Dan di bawah kepemimpinan si orang itu, si Yugoslavia ini jadi aman, tentram, damai, dan stabilitas politik itu oke lah. Keren juga ya itu. Kenapa ya bisa pecah? Aku kurang tahu. Nah, apa tuh aja penyebabnya Yugoslavia ini bisa bubar gitu aja? Apa sih? Yang pertama itu dikarenakan meninggalnya Josip Broz Tito pada tahun 1984 Mei. Kematiannya membuat negaranya masuk ke dalam perang saudara karena adanya masalah sosial, ekonomi, dan politik. Nah, itu yang menjadi salah satu yang pertama yang membuat perpecahan Yugoslavia. Yang kedua, runtuhnya kekuasaan komunis di Eropa. Tentunya kekuasaan komunis di Eropa, komunis di negara-negara Eropa Timur pada paruh kedua 1980 yang diikuti dengan reformasi liberalisasi membuat masyarakat Yugoslavia menuntut kebebasan serupa. Sistem pemerintahan federal Yugoslavia pun semakin lemah dan tidak mampu mengatasi tantangan ekonomi serta politik yang meningkat. Masih ada tuh ya? Masih. Masih. Apa itu? Sejauh itu berarti Yugoslavia itu negara komunis. Komunis. Ya, komunis berarti. Lanjut. Yang ketiga, Ada lagi. ada lagi. Tuh, yang ketiga. Tiga, faktornya adalah krisis ekonomi. Waduh. Ekonomi. Sepeninggal Josip Broz Tito, sistem ekonomi sosialis Yugoslavia membawa perkembangan pesat. Situasi mulai berubah pada tahun 1970-an semenjak Yugoslavia ditinggalkan oleh Josip Broz Tito. Seperti itu. Masih ada lagi ya? Ada. Ada yang Ada keempat lagi. juga. Ada yang keempat, konflik ras dan agama. Rasis juga banyak mereka ya. Dan ini sangat panjang ya. Jadi konflik ras dan agama ini, saat Josip Broz Tito meninggal, jadi semua masyarakatnya saling ada konflik lah. Berarti si Josip Broz Tito ini tuh ini banget ya. Berpengaruh banget ya. Dan Sangat. meninggal negara kacau. Sangat. Dan kondisi itu semakin parah saat terpilihnya siapa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu? Ayo tuh. Loren tahu. Apa Loren? Namanya Slobodan Milosevic. Iya. Benar. Kok kamu bisa tahu sih? Aku tuh keinget ternyata dulu aku pernah belajar tentang ini. Jadi karena pemimpin itu ya makin kacau gitu. Iya. Karena dia nggak amanat. Terus? Kira-kira ada yang tahu gak sih peran tokoh yang tadi kalau disebutin ada Josip Broz Tito sama Slobodan Milosevic. Pengaruhnya ke Yugoslavia itu gimana sih? Tuh, apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Jangan tahu. Oh, aku tahu nih. Kalau yang ini aku tahu nih. Jadi Josip Broz Tito itu dulunya adalah salah satu pionir gerakan non-blok. Nah, Pionir. Dia itu pionir gerakan non-blok. Dari pendirinya itu ada 5. Salah satunya presiden pertama kita nih, Soekarno. Wih, Soekarno bro. Keren banget. Terus ada juga presiden Mesir, yaitu Gamal Abdel Nasser. Terus ada presiden Ghana, Kwame Nkrumah. Dan perdana menteri India,
Jawaharlal Nehru. Bagus ya, berarti dia pelopor. Iya, dia pelopor. Terus Terus Joseph Broz Tito ini adalah orang yang beretnis Kroasia, tapi dia itu berhasil nyatuin semua etnis di Yugoslavia. Makanya kayak yang tadi disebutin sama Loren, pada saat pemerintahannya itu Yugoslavia itu aman lah itu sistem pemerintahannya. Tapi pada 4 Mei 1980 Joseph Broz Tito itu kan meninggal. Nah, saat meninggal ini dia ini kan menjadi meninggalnya Joseph Broz Tito itu menjadi salah satu pemicu lah hancurnya Yugoslavia. Itu tuh gara-gara saat Joseph Broz Tito meninggal, dia itu digantikan oleh Slobodan Milošević. Nah, Slobodan Milošević ini adalah orang yang beretnis Serbia. Jadi beda suku. Beda suku. Nah, si Slobodan ini merasa pada saat pemerintahannya si Joseph Broz Tito itu bahwa si Joseph Broz Tito itu kurang memperhatikan posisi etnis Serbia gitu. Si Slobodan ini karena dia dari etnis Serbia, dia itu pengen kalau pemimpin itu dari etnis Serbia juga. Makanya pada saat pemerintahan si Slobodan Milošević ini semangat Serbia Raya itu muncul dan itu yang memperkeruh suasana pada saat itu. Makin panas berarti ya. Ya, makin panas. Kemudian ada juga masalah yang muncul setelah meninggalnya Joseph Broz Tito. Yang pertama pada tahun 81 ada demonstrasi di Pristina, Kosovo oleh etnis Albania yang menuntut otonomi lebih luas. Kemudian Serbia bereaksi dengan mengurangi kekuatan etnis Albania dari provinsinya. Kemudian yang kedua, di tahun 1986, Slobodan Milošević terpilih menjadi ketua Liga Komunis Serbia. Ia itu merasa tidak senang dengan status otonom Vojvodina dan Kosovo karena dia itu merasa tidak bisa mengendalikan semua wilayahnya. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1988 sampai 1989 itu terjadi protes untuk menggulingkan pemerintahan Serbia, Vojvodina, Kosovo serta pemerintahan Montenegro. Dan mengganti dengan sekutu Milošević untuk menciptakan dukungan suara dalam pemilihan presiden. Wow, aja. Nah, protes ini itu dinamakan revolusi anti birokrasi. wow, ada namanya guys. Wow. Ternyata. Ya, ada namanya. Terus yang kelima, pada tahun 89 Slobodan Milošević ini terpilih menjadi Presiden Republik Sosialis Serbia dan mencabut status otonomi Kosovo. Pencabutan tersebut diprotes nih sama etnis Albania. Mereka itu memprotesnya dengan cara aksi mogok makan. Jadi cukup tuh segitu. Maksud mogok makan. Kelaparan dong. Iya. Kasihan dong. Karena Iya, krisis dong. ekonomi kan. Iya. Oh, ingat di tahun berapa ya? Tahun 80 sampai 90, 1980 sampai 1990. Itu tuh Yugoslavia lagi krisis ekonomi akibat kenapa? Karena itu tuh banyak hutang sama inflasi. Iya, betul. Terus abis itu tuh ditetapin kebijakan penghematan besar-besaran gitu loh. Mereka tuh dibatasin buat beli bahan bakar, cuman boleh 40 liter aja. Kalian bayangin nggak Miris ya. 40 40 liter liter terus cukup nggak sih? gimana? Cukup Kalau masih naik aja motor? menurut kamu aja 40 liter. Aku aja sebut si ini apa? Segera Ke tuh. Pangandaran aja nggak nyampe. Waduh. Kurang. Kurang ya? Kurang. Lanjut. Bayang nggak kalian Tadi sejauh penyebabnya ini? itu udah 4 doang apa masih ada aja? Oh, ada lagi nih. Wah, ada lagi. Satu Terakhir. Oke. Yang kelima, tadi kan 4. Yang kelima ini bangkitnya semangat nasionalisme. Resesi ekonomi membuat masyarakat Yugoslavia kehilangan kepercayaan terhadap sistem ekonomi dan politik sosialis. Hal inilah yang mendorong kebangkitan partai-partai nasionalis di beberapa negara bagian. Dan tidak adanya sosok pemimpin yang berwibawa. Untuk menggantiin ini ya, Joseph Broz Tito. Iya. Dan membuat Yugoslavia terbawa ke dalam arus perpecahan. Cukup gitu segitu. Sebenarnya dari apa yang Andrew omongin sama Pak itu konflik mereka tuh sebenarnya karena etnis gak sih? Iya, betul. Betul. Betul banget. Lanjut tuh, tadi kan aku bilang kayak abis krisis ekonomi.
Terus mereka itu di Januari tahun 90 diadain Kongres Liga Komunis Yugoslavia buat ngebahas masa depan negara mereka sama Liga Komunisnya. Tapi ternyata kongres itu tuh jadi akhir bagi Liga Komunis Yugoslavia. Mereka tuh udah Jadi bubar pecah gitu ya. Nah, abis itu negara-negara bagian itu masing-masing ngadain pemilu gitu pakai sistem multipartai. Dan yang menangnya itu adalah Partai Unik Demokratik Kroasia. Nah, nama pemimpinnya itu saat itu Frankus Usman ditunjuk jadi presiden. Tapi beberapa penduduk dari Kroasia yang beretnis Serbia itu kayak khawatir gitu loh kalau Frankus Usman jadi presidennya. Apa ya istilahnya kalau zaman sekarang trust issue karena di masa Dia kayak aduh jangan deh. soalnya di masa lalunya itu etnis Serbia itu jadi korban genosida gitu loh. Jadinya mereka kayak khawatir lah. Terus abis itu mereka memberontak dong, dan pemberontakan itu tuh jadi awal perang kemerdekaan Kroasia gitu. Tahun 25 Juni 1991 tuh Slovenia sama Kroasia itu ngedeklarasiin kemerdekaannya. Mereka tuh kayak bilang kita mau pisah dari Yugoslavia. Tapi 2 hari kemudian itu ada protes dari Serbia, ada perang 10 hari yang akhirnya sih damai juga ya, mereka ngeikhlasin kalau oh Slovenia mau mereka ya sok aja gitu. Tapi abis itu banyak negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya dan berpisah dari Republik Sosialis Yugoslavia itu. Perang karena etnis ini banyak banget ngakibatin konflik ya. Salah satunya perang yang terbesar itu adalah perang Bosnia sampai PBB itu turun tangan. Aku mau nanya Ulen. Tadi 2 negara apa yang ingin memisahkan diri dari Yugoslavia? Slovenia sama Kroasia. sama Kroasia. Itu tanggal berapa sih? 25 Juni Tahun? 1991. Ya, itu nanti disusul sama ini nggak sih pemisahan negara yang lain juga? Ada lagi yang lainnya. Jadi bukan dia doang yang mengundurkan diri tuh. Nanti deh kalau ini aku aja yang jelasin. Nah, nanti Rafael. Nanti ya terakhir ya. Tapi sejauh ini gimana sih pembahasan tentang perpecahan Yugoslavia? Menarik gak sih menurut kalian sih? Mereka tuh awalnya satu kan jadi pecah. Terus perang lagi kan? Betul. Bukan pecah gitu doang. Nah, kalau nggak salah ya di tanggal 27 April 1992 tuh Republik Sosialis Yugoslavia itu dibentuk konstitusi baru yang terdiri dari Serbia sama Montenegro. Serbia sama Montenegro. Dan itu tuh nandain kalau era komunis di mereka itu sudah berakhir. Dan itu tuh barengan sama runtuhnya komunis di dunia. Yugoslavia. Barengan. Barengan. Terus yang perang Bosnia tadi juga itu tuh diakhiri dengan perjanjian Dayton tahun 1995 yang isinya tuh intinya mengakhiri perang Bosnia, terus mendirikan Republik Bosnia sama pembagian wilayah dan konstitusi. Mungkin kalau kronologinya segitu sih yang aku tahu. Aku baru ingat kalau dulu aku belajar itu. Oh, kamu sempat belajar juga. Tapi pembahasan menarik banget ya Iya. ini pembahasannya. Itu kan udah pecah tuh ya negaranya ya. Nah, aku tuh pengen tahu dampaknya tuh apa aja sih? Nih ya, di sini aku bakal jelasin. Ternyata tuh setelah perpecahan Yugoslavia ini tuh ternyata ada dampak-dampak yang terjadi gitu. Yang pertama itu munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur. Terus terjadinya krisis sosial di kawasan Semenanjung Balkan. Terus munculnya genosida terhadap kaum muslimin Bosnia oleh bangsa Serbia. Jadi ada yang tadi itu berkaitan juga yang tadi kita jelasin, itu berkaitan juga sama dampak yang menjadi perpecahan Yugoslavia gitu. Pasti banyak korban jiwa gak sih, apalagi genosida. Ya, betul. Tapi nggak sampai situ, di sini juga ada terancamnya perdamaian dunia pasca perang dingin. Tadi itu ada nyantumin juga kan banyak negara yang misahin diri dari Yugoslavia terus mau merdeka sendiri. Bener. Negara mana aja sih? Setahu aku sih ada beberapa negara ya, ada beberapa negara gitu. Awalnya tuh 6 kan? 6 awalnya. Terus jadi berapa? Coba nih, sekarang aku jelasin aja lah ya. Ya. Yang pertama tuh ada Slovenia sama Kroasia. Nah, mereka tuh barengan tuh yang tadi apa kata Loren bilang. Oh, 25 Juni. Betul. Tahun berapa aja? 19 91. Oke. Nah, selanjutnya tuh
ada Bosnia sama Herzegovina. Bosnia sebenarnya. Herzegovina. Oh, Govina, sorry. Mereka tuh barengan juga mereka. Oh. Apa? Yang Merdekanya. Merdekanya barengan juga. Bosnia Sama Herzegovina. Herzegovina. Herzegovina ya. Bosnia Herzegovina. Herzegovina. Nah, Ya. pokoknya itulah. Pokoknya mereka tuh barengan juga ya. Susah ya namanya, susah Barengan ya. itu Susah. kalau nggak salah tuh 1 Maret tahun 1992. Kayak tanggal jadian gitu ya. Iya, merdekanya. barengan lagi. Nah, terus selanjutnya tuh ada Montenegro. Iya. Negro ya. Negro. Bukannya. Pakai loh. Oh. Coba aja. Aku udah Google dan ternyata Montenegro. Oh. Negara di Balkan. Oh. Berarti ada bersinggungan sama yang tadi aku bahas itu ya. Montenegro ya. Montenegro pakai R ya guys. Tuh. Negro. 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 No, then- Ya, negro. Ya udah jangan negro terus ya. Lanjutin ya. Montenegro ini merdekanya kapan? Kalau nggak salah tuh tanggal 3 Juni. 3 Juni tahun 2006. Wah, kita ada Baru lagi. Aku berarti setahun setelah aku lahir. Iya kan, jadi Kamu 2005. Iya, Tua banget. tua banget. Nah, side eye, criminal offensive side. lanjut dulu. Saya nggak usah bahas umur ya di sini. Terus ada Makedonia Utara. Sebelumnya tuh dia ini disebut sebagai bekas Republik Yugoslavia Makedonia. Nah, tapi pada akhirnya juga dia ini merdekakan diri pada tanggal 8 September tahun 1991. Jadi dia merdeka sendiri ya akhirnya. Merdeka sendiri. Enggak barengan dia. Gak barengan. Nggak barengan. Bisa. Iya. Kasian banget. Nah, kalian tahu nggak sih siapa penerus resmi Yugoslavia ini? Fajar tahu nggak? Siapa? Tapi sebenarnya ya. Kamu tahu? Aku juga nggak tahu. Kamu? Nggak tahu. Oh, Tahu dah. masih tahu ya. Penasaran ya. Oke, jadi penerus itu adalah Serbia. Padahal itu tuh etnis yang paling banyak konfliknya. Betul. Tapi dia akhirnya bisa mereka yang tuh. lanjutin ya. Iya, jadi dia tuh penerus resmi lah Serbia ini. Itu sih yang muncul ya negaranya. Oh, alah. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa? Andrew kentut. Aduh, agak-agak. Dari semua pembahasan kita dari penyebab, kronologi, dampak, negara yang merdeka. Kira-kira ada lagi nggak sih yang belum dijelasin kayak apa yang kurang apa? Aku penasaran sih sama si itu Joseph itu kenapa dia bisa meninggal? Sok. Kenapa? Padahal dia tuh berguna banget loh Berguna buat banget, Yugoslavia. sayang banget. Tapi ya Udah gimana? meninggal. Kayak umur kan Umur nggak ada nggak yang ada tahu. Nggak ada yang tahu. Kita juga semua di sini bakal. Iya gitu dong. Kejam banget ngomongnya. Meninggalnya tuh secara alami natural. Sakit natural. berarti ya. Iya. Jadi dia bukan dibunuh Bukan atau karena apa gitu. dibunuh atau kecelakaan enggak. Emang umurnya ya? Penyakit tua gitu ya. Takdirnya. Kita masih ada lagi nggak sih ini pembahasannya? Mungkin buat teman-teman yang mau nanya boleh langsung disampaikan aja. Ya, Oke. gitu. Bakal dijawab sama Pak Afik. Oke. Pak Afik. Nanti Pak Afik jawab lewat apa di podcast apa kita? Iya, nanti Nanti kita kita undang. undang. Kita undang. Gitu aja selesai. Udah. Menarik kan? Menarik. Iya, keren sih. Keren kan perpecahan ini. Apalagi ada perang-perang gitu kan. Krisis lagi. Udah aja nih. Gimana aja? Udah, kita tutup aja Ya. podcastnya. Boleh. Jangan lupa tonton episode-episode kita selanjutnya. Tetap pantengin terus channel kita. Dadah. Bye.